Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pemirsa TV One dimanapun Anda berada dalam indahnya Ramadan bersama saya Hilbram Dunar dan tentunya bersama dengan guru-guru kita di sini ada Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dan Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada kali ini adalah membahas mengenai bahaya dengki. Ini mungkin beberapa di antara Anda sudah tidak terlalu memperhatikan karena kata atau kalimat dengki yang ada dengkinya tuh nggak terlalu banyak diutarakan. Padahal bahaya ini sangat amat harus kita kenali supaya kita tahu betul harus kita hindari. Apa saja bahaya dengki dan bagaimana caranya agar kita dijauhkan dari, biasa digabungkan tuh, iri dengki. Dan tentunya kita selalu berada di jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya persilahkan kepada Ustadz Abdul Somad memulai tausiahnya Ustadz. Bahaya dengki, apa yang harus kita perhatikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Mas Hilbram, Al-Mukarram, Al-Ustaz, guru kita bersama, Dr. Dasat Latif. Pemirsa TV One di studio dan dimanapun berada. Hasad, kata terjemahan Arab Indonesia, terjemahan Melayu Indonesianya adalah dengki. Seperti yang disampaikan oleh Mas Hilbram. Setiap selesai subuh, paling tidak 2 kali sehari semalam, kita membaca surat ini ba'da subuh dan ba'da maghrib. Kalau tidak sempat juga mau tidur malam. Wa min syarri hasidin idza hasad. Selamatkan kami dari sifat orang lain ketika dia mendengki. Kenapa tidak selamatkan saya dari sifat dengki saya? Karena biasa orang melihat orang lain lebih tajam matanya daripada melihat dirinya sendiri. Hasad itu apa? Kata Imam Al-Ghazali, karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Ya. Itu sudah 50% hasad. Jadi kalau kita rasa-rasanya tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, itu berarti 50% hasad sudah ada dalam diri kita. Baju kita polos, baju Ustadz Dasat cantik dan berbunga-bunga. Biasanya baju itu mencerminkan suasana hati. Lalu kemudian muncul hasad. Tidak senang melihat nikmat orang lain. Maka sesungguhnya dalam diri saya sudah ada 50. Biasanya dia akan dilengkapi lagi dengan 50% berikutnya. Wa hubbu zawaliha, bagaimana supaya nikmat orang tadi hilang. Maka muncullah hasud. Maka muncullah provokasi. Maka muncullah, kabarnya si Anu sekarang bangun rumah, beli mobil. Ya iya, dia kan punya ternak. Ternak apa kok cepat sekali? Ya ternak tuyul. Muncullah kata-kata. Kenapa si Anu kan teman kamu sama-sama kuliah? Iya. Kok dia lebih dulu ketemu jodoh kok kamu? Iya, dia kan pakai pelet. Dia oplas. Andai kata-katamu itu benar, dia sudah menjadi ghibah, membicarakan aib orang lain. Andai tidak benar, maka dia sudah menjadi 2. Pertama ghibah, yang kedua fitnah, tuhmah, tuduhan tanpa bukti. Jadi sesungguhnya hasad ini mengerikan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa iblis keluar dari surga karena sombong, sesungguhnya ada lagi sebelum sombong, yaitu hasad. Karena iblis tidak senang melihat Adam dapat nikmat. Oh iya, iya. Dan dia ingin agar nikmat yang ada pada diri Adam itu musnah dari diri Adam. Nikmat apa yang didapatkan Adam yang tidak disenangi iblis? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin mengangkat Adam sebagai pemimpin di atas muka bumi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memperintahkan, usjudu li Adam wa idz qulna lil malaikati, kami katakan kepada seluruh malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semua makhluk bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggan, dia tidak mau. Wastakbara, muncul angkuhnya, muncul sombongnya, berawal dari hasad. Kenapa Adam yang diciptakan dari tanah, diinjak-injak, baunya busuk, tanah hitam, jelek,
Sedangkan aku yang diciptakan dari api, bergejolak naik ke atas, warnanya terang benderang, muncul egonya, semua berawal dari hasad. Jadi yang pertama sekali kita mesti sadar bahwa saya sudah kena penyakit hasad. Siapa yang tahu? Alhamdulillah sampai hari ini kalau kita ke rumah sakit, belum ada lagi tertulis. Ada memang spesialis obgyn, spesialis kandungan, spesialis ortopedi tulang belakang, spesialis jantung. Belum ada lagi spesialis hasad. Spesialis dengki. Spesialis dengki. Andai ada dan dia bisa cek itu, mungkin Ustadz paling ramai pasiennya. Saya pun malu untuk tausiah ini karena ternyata ada juga hasad di dalam. Yang tahu tuh antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara rahmat Allah, dia tutupi. Sesungguhnya kita mulia. Saya bisa berbicara di depan Dr. Das Al-Latif, di depan Mas Hilbram, di depan pemirsa. Sesungguhnya karena Allah masih menutupi apa yang ada di dalam. Andai satu kali hasad tumbuh satu tai lalat, mungkin wajah ini sudah lebih hitam dari orang yang hitam sekalipun. Kenapa demikian? Karena kita sesungguhnya sudah hasad. Tapi Allah tidak tampakkan itu. Biarlah engkau dan aku saja yang tahu, kata Allah SWT. Maka ketika ada rasa itu di dalam, dua muncul. Pertama, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Yang kedua, ingin supaya nikmat orang itu musnah, hilang, lenyap dari dirinya. Segera kita minta ampun kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita. Ada orang yang tidak mau minum teh pakai gula, tidak mau minum susu pakai gula, tidak mau minum kopi pakai gula, menghindari yang manis-manis karena sudah divonis kena diabetes, kencing manis. Karena dia tahu efeknya. Begitu juga dengan hasad ini, kita mesti tahu efek dari hasad, kata Nabi, iyyakum wal hasada, takutlah kamu penyakit hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan semua ibadah. Kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Tarawihmu hilang, witirmu melayang, sedekahmu terbang gara-gara hasad. Jadi setiap kali terlintas di hati kita, langsung kita tekan dia. Ingat, amalmu akan hilang. Pahala ceramahmu, hai Abdul Somad, tausiahmu selama ini, yang selama ini mungkin kau harapkan akan menjadi amal jariah, hilang, tak bermakna. Mudah-mudahan kita, terutama yang menyampaikan ini, dibersihkan dari penyakit hasad. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nanti kita teruskan lagi ya Ustaz Abdul Somad. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa hasad atau dengki itu adalah ketika kita memiliki rasa tidak menyukai akan keberhasilan orang lain. Dan banyak sekali dengki-dengki yang ditutupi oleh Allah, karena kalau dibuka entah apa jadinya kita. Salah satu ciri-ciri ketika kita memiliki hasad atau dengki adalah hatinya tidak tenang atau selalu gelisah. Nah, ini akan kita bahas sebentar lagi, bagaimana menenangkan hati agar kegelisahan yang mungkin terjadi ketika melihat keadaan sekitar kita bisa hilang. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Sambil menemani Anda menikmati hidangan sahur, silahkan loh. Bapak Ibu yang ada di studio juga kalau mau makan, dimakan. Oh, sudah makan ternyata. Begitu, break makan semua ya. Sambil makan, kita sambil santai-santai dimanapun juga Anda berada. Mudah-mudahan sambil menikmati nikmatnya sahur bersama keluarga, orang-orang yang disayangi. Terus bersama-sama dengan kami membahas mengenai hasad atau dengki. Ini saya ingin membahas ini, Ustaz. Kan sekarang nih eranya sosial media, Ustaz Abdul Somad. Ya. Mungkin di antara Anda yang sambil nonton, sambil juga buka-buka sosial media. Dan di sosial media itu kan orang-orang berlomba-lomba untuk memperlihatkan hidupnya yang indah. Sehingga ada orang yang tidak siap itu merasa gelisah. Kok orang itu berhasil, kok dia dapat ini, kok dia bisa begitu. Yang mungkin akhirnya memancing rasa dengki walaupun tadinya tidak ingin ke sana. Nah, rasa gelisah di hati, tidak tenang ini bagaimana untuk menghilangkannya di masa seperti sekarang, Ustaz? Selalu dikaitkan bahwa hasad itu akhlak. Selalu dikaitkan orang bahwa hasad itu adalah penyakit moral. Tapi sesungguhnya hasad adalah lebih hebat daripada akhlak. Dia kaitannya dengan akidah, dengan ketuhanan, dengan tauhid. Karena sesungguhnya ketika saya tidak senang melihat nikmat yang ada pada diri Mas Hilbram, sesungguhnya saya sedang tidak senang dengan dia yang memberikan nikmat itu. Ketika saya melihat ternyata guru kita Ustadz Das Al-Latif
di televisi sedang tausiah di depan orang-orang yang hebat. Sesungguhnya kalau ada hasad dalam hati saya, itu bukan masalah akhlak, bukan moral, tapi saya sedang melawan Allah, karena tu'izzu man tasya, Allah yang mengangkat hambanya, wa tuzillu man tasya, dan Allah juga yang menjatuhkan hambanya. Bahwa ada orang yang curang, orang yang jahat, orang yang korupsi, maka yang kita benci itu adalah perbuatan jahatnya. Ya. Maka begitulah halusnya dalam ajaran Islam. Lalu bagaimana posisi kita? Dalam Islam diajarkan la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Jadi ketika saya melihat saudara saya sedang update status dia sedang jalan-jalan, maka sesungguhnya kita juga mesti bisa merasakan kenikmatan itu ada pada diri kita. Kalau gitu Ustadz Dasat, dilanjutkan lagi Ustadz, untuk bisa menghindari dari dengki, untuk bisa menjauhkan diri dari kegelisahan. Ya, saya meminjam guru ilmu dari Ustadz Abdul Somad, guru saya. Jadi tadi dikatakan bahwa dengki ini adalah penyakit hati. Ya. Dan penyakit hati ini jauh lebih bahaya daripada penyakit COVID. Di akhirat nanti tidak ada saat, kenapa kau masuk neraka? 2 kali COVID. Nggak ada ya kan? Nggak pernah. Nggak ada. Kenapa masuk neraka? Kecantol di sini. Kamu kan penceramah. Saya dengki. Iya. Bahayanya penyakit hati. Coba lihat dibanding jasmani. Saya bawa mobil dari Jakarta ke Bandung. Yang nyetir tangan, gas rem kaki, yang melihat sepanjang jalan mata, yang berpikir sepanjang jalan otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Ya kan? Betul, Berarti Ustaz. hati ini lebih bahaya daripada, lebih hebat daripada otak. Iya. Di kantor TV One, yang menulis pengumuman tangan, yang melihat salah ketik mata, yang mencerna kalimatnya otak. Tapi begitu ada pengumuman di kantor, apa kata announcer? Perhatian, perhatian. Tidak ada perotakan, perotakan. Hati lagi. Hati lagi. Nah sekarang efeknya. Dan belajar dari sejarah dan orang-orang yang kita lihat dalam sisi kehidupan sehari-hari, orang dengki itu yang mendengki kita orang yang dekat dengan kita. Yang hampir boleh dikata sahabat. Oh, Ngapain saya dengki orang yang saya tidak kenal? bener juga. Iya kan? Nah, bahayanya dengki bukan cuma sahabatnya dia dilukai, saudaranya bisa dilukai. Yusuf alaihissalam. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Saudaranya sendiri. Kenapa dia dengki? Ya ilmu tadi dari guru kita Abdul Somad, apa beliau katakan? Ya, karena dia dengki, tidak rela melihat nikmat yang Allah berikan. Apa nikmat? Apa yang dinikmat Yusuf dapatkan? Ini kata saudara-saudaranya, kita ini 11 bersaudara, kenapa cuma Yusuf disayang sama bapaknya? Karena memang Yusuf punya sifat spesial. Jadi bohong itu kalau ada orang tua bilang semua anak saya sama. Tidak, pasti ada yang lebih disayang. Saya pernah komplain sama ibu saya. Kenapa ibu ini lebih sayang anak bungsu daripada saya? Dia bilang nanti ada anakmu baru kau tahu jawabannya. Iya kan? Yusuf alaihissalam itu kan didengki gara-gara bapaknya lebih sayang daripada saudara yang lain. Nah orang dengki kepada saudara kandung kita biasa dengki. Kapan? Ketika setan masuk. Ketika suasana hati kita normal, ekonomi kita normal, aman Pak. Tapi ketika sudah tidak normal kehidupan kita, masuk dengki. Iya betul. Bersaudara saya sama guru gitu, saudara. Boleh aja satu kandung, seibu sebapak. Tapi kan ada istri. Ada istri ya. Istrinya UAS, istri saya. Wih, UAS kok lebih banyak duitnya, sama-sama kamu. Mentang-mentang anak pertama dikasih warisan lebih tinggi. Sudah kata, ya sudahlah itu rezeki masa kita. Istrinya menghasut terus. Kenapa? Nih, ya? Karena dengki. Orang bersaudara bisa bertengkar gara-gara apa? Dengki dari istri. Saudaranya kaya. Satunya seibu sebapak, yang satu pengangguran. Saudaranya yang kaya ini pulang bawa tas yang banyak emas-emasnya. Mulailah dia dengki itu. Dia hasut. Akhirnya puncaknya bisa
menuju kepada kriminalisasi. Kriminal, perbuatan kriminal. Apa? Membunuh, memfitnah, dan lain sebagainya. Maka ini bahayanya penyakit dengki, karena dia bukan cuma merusak dirinya sendiri, juga dia bisa merusak orang lain. Nah, inilah bahayanya penyakit hati. Ya. Tentu ada obatnya. Sebentar Ustaz, obatnya kita akan bahas setelah ini. Terserah Bapak, karena Bapak emosi di sini. Tahan Ustaz. Menarik juga ya, bahwa yang dikatakan Ustaz Dasat bahwa ketika dengki itu muncul justru kepada orang-orang yang kita kenal. Karena kalau nggak kenal kenapa bisa ada dengkinya gitu. Bahkan dari saudara sendiri atau dari pasangan kita yang mengakibatkan persaudaraan itu akhirnya menjadi menjauh karena dengki. Obatnya bagaimana? Kami segera kembali. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dasat Latif juga menemani Anda menikmati hidangan sahur. Kita sedang membahas mengenai dengki. Nah tadi Ustadz Dasat Latif hampir menjelaskan mengenai bagaimana menyembuhkan hati kita dari dengki. Tapi gini juga Ustadz, ada orang yang menggunakan dengkinya mungkin ya istilahnya ya Ustadz ya, untuk menjadi sebuah motivasi. Jadi dia iri orang lain berhasil, saya harus bekerja keras supaya bisa seberhasil itu. Nah kalau itu bagaimana Ustadz melihat? Saya kira izin ya, saya kira bukan dengki namanya. Ya tapi motivasi. Ya namanya dengki apapun tetap jelek. Buruk ya? Buruk. Oke, baik. Oh saya dengki supaya saya pintar. Bukan ada lah itu. Dengki ya jelek. Ya. Nah sekarang, dan dengki itu lebih tinggi gelarnya daripada doktor. Kan S1, sarjana, S2, S3, doktor. Kalau orang penyakit hati dengki itu S4. S4 apa Ustaz? Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Waduh. Ini penyakit yang banyak di Indonesia. Di atas dokter ya betul. Itu di atasnya lagi dokter. Nah bahaya. Nah hati ini sangat merusak kita. Tak silap Rasulullah menjelaskan dalam dirimu terdapat segumpal darah. Segumpal daging. Apabila segumpal daging itu sehat, sehatlah seluruh anggota tubuhmu. Apabila segumpal daging itu sakit, sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Dan salah satu dari penyakit hati itu adalah dengki. Nah, dengki bagaimana cara mengobatinya? Bukan dibawa ke dokter spesialis. Oh, saya dengki dok, tolong obati. Mungkin ada resep. Oh, dikasih obat apapun tidak bisa hilang. Karena dia penyakit hati, maka obatnya adalah datang ke ulama. Ulama. Nah, saya selalu mengilustrasikan hati ini dengan dakwah ibarat handphone dengan cas. Kalau handphone saya pakai terus, kenapa dia? Baterainya habis. Pasti lowbat. Kalau lowbat tetap dipakai, maka mati total. Kalau dia sudah mati total, biar HP-mu paling baru, pulsanya 10 juta, tidak bisa kau pakai. Kameranya 3 Ustaz. Tidak bisa, biar banyak kamera, tidak bisa pakai. Bisa. Begitu juga hati kita ini. Dunia, lihat istrinya orang cantik, bandingkan istri kita. Dunia. Lihat rumahnya orang mewah, lihat rumah kita, dunia. Lihat gajinya orang, dunia. Lihat TV lagi, dunia terus. Kapan ngecasnya? Dengar khotbah, dengar ceramah. Kalau kita umat Islam, ya syukur sekarang ada Ustadz YouTube. Yang bisa ngajarin kita semua kan? Nah, coba perlu pembimbing. Karena kalau tidak salah-salah tafsir dia. Betul. Ya kan? Betul. Dia akhirnya merasa dia penitia hari kiamat. Padahal belajarnya di YouTube. Iya. Ya kan? Nah, kalau dia tidak pernah dengar itu, tidak pernah dengar acara seperti ini. Di mana dia dengar khutbah, ceramah? Hari Jumat. Itu pun kalau dia dengar dengan baik. Kalau dia paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khutbah dia tidur. Pas keluar dia bilang, aliran apa ini masjid? Tidak ada khutbahnya. Padahal dia yang tidur. Ya kan? Nah, kalau dia tidak pernah, itulah khutbah Jumat ngecas. Sekali sepekan aja dia cas. Gimana HP-nya mau bagus, baterainya pasti lowbat. Nah, cas ini. Nah, dunia itu penyakit hati. Maka perlu dicas. Dakwah seperti ini. Nah, itulah sebabnya Al-Quran kalau mau mengobati hati, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan dakwah, dengan mengaji.
Nah, dengar-dengar ceramah, baca ayat suci Al-Quran, berzikir. Cuma kalau berzikir juga jangan terlalu cepat. Dan berzikir kan seperti makan pisang goreng panas. Cobalah. Oh gitu ya. Oh iya betul. Iya kan? Saya biasa lihat itu di masjid. Iya cepat banget Cepat betul. Sama-sama saya mulai 33, sama-sama mulainya, sama-sama bacaannya subhanallah, sama-sama saya baru 11 dia sudah sampai. Jumlah. Ya kan? Ah, termasuk memperbaiki hati itu adalah menyempurnakan sholat. Karena agama menginformasikan inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Mungkar itu dengki, salah satu diantaranya penyakit-penyakit. Maka perbaiki sholat. Jadi kalau kita sudah rajin dengar dakwah, bersahabat dengan ulama, tapi kok masih ada dengki ya? Kok masih ada cemburuan ya dalam hati kita? Koreksi sholat. Berarti sholat kita ini belum bisa mengobati persakit hatinya, penyakit hati kita. Saya sudah sholat Ustaz, betul kok sholat, tapi tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Hayya 'alas sholat, asar lagi, barusan duhur. Kok tidak ikhlas? Saya sholat Ustaz, betul kok sholat, tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Pakaianmu pakaian menghadap kepada Allah seada-adanya. Itu juga dipakai main futsal, dipakai tidurnya ngiler, dipakai lagi sholat. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak serius ketemu dengan Allah. Saya sholat Ustaz, betul kok sholat, tapi main-main. Kenapa main-main? Allahu Akbar. Semua baru gatal semua. Berarti kalau sudah dekat dengan ulama, sudah sering dengar tausiah, tapi kok ada dengki ya? Kalau saya lihat orang makin baik rezekinya, kok rasanya saya yang tersakiti. Lebih baik banyak berzikir, sudah masih ada, sempurnakan sholat kita. Dan yang ketiga, berdoa. Cuma saya selalu ditanya ibu-ibu majelis taklim, Ustaz, apa doanya penenang hati? Ya itu doanya penenang hati. Ya Allah, mudahkan, tenangkan hatiku. Ya itulah doanya, tidak harus pakai bahasa Arab. Karena Allah multi bahasa, semua bahasa dia tahu. Bahkan bahasa isyarat sekalipun boleh. Iya. Oh itu. Ayo, suaminya kawin lagi. Harus ditenangkan hatinya. Iya. Nah, dia penyakit hati ini lebih parah. Maka ngomongatinya adalah dekat dengan agama, dekat dengan ulama, dekat dengan orang-orang alim. Karena semakin jauh maka hati itu akan merusak kita. Dan kalau hati sudah hancur, tidak adalah ketenangan dalam dunia ini. Segalanya menjadi sempit, segalanya menjadi masalah. Kalau lapang hati, meskipun rumah sempit, insya Allah lapang rumahnya, hatinya. Amin. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan kesulitan, rumah kecil, tapi tidak pernah kita dengar menyerah dalam dakwah. Tidak pernah kita dengar nyesal saya jadi rasul. Tidak pernah galau. Kenapa? Karena hatinya yang baik. Dibuli, bukan lagi dibuli kan Rasulullah. Bukan dibuli. Diperangi. Beberapa kali mau dibunuh. Dan siapa yang membunuh beliau? Bukan orang lain, pamannya sendiri. Karena pamannya kan dengki. Kenapa Muhammad? Muhammad anak baru kemarin. Saya lebih hebat dari dia. Itu dengki. Tapi Rasulullah menerima semua itu dengan hati yang bersih. Tapi tidak mungkin hati ini bersih tanpa bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapat hidayah bukan cuma katakan amin, 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 tidak. Harus dikejar, harus dicari. Ya, salah satu diantaranya setiap hari mau sahur, kau tantongin lah ini. Betul, oke. Kita tahan dulu Ustaz, nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini. Tapi luar biasa tadi yang dikatakan oleh Ustaz Dasat Latif, ketika kita memiliki rasa dengki, berarti hatinya mulai harus dicas, harus diisi lagi. Dengan apa? Dengan mendengarkan dakwah. Dengan apa? Dengan sholatnya diperbaiki. Sholatlah sepenuh hati. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah hati kita kembali dicas, kembali terisi, dan kita bisa terjauhkan dari dengki. Setelah ini pertanyaan kira-kira yang seperti apa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.
Sekarang saya sudah berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini saat kita sahur seperti sekarang. Sudah mulai habis makanannya? Sudah ya Bapak ya? Perlu tambah lagi? Cukup dulu, sekarang bertanya dulu langsung, boleh ke Ustadz Abdul Somad atau ke Ustadz Dasat Latif. Silahkan, saya persilahkan. Ibu ada yang mau bertanya? Iya Ibu, silahkan dari sini dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Saya dengan Ratna Chania. Saya izin bertanya Ustadz. Tadi Ustadz menyampaikan sebuah hadis di mana sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika baik maka baiklah seluruh jasad dan jika rusak maka rusaklah seluruhnya. Nah, jika dikaitkan dengan hadis tersebut, saya ingin bertanya Ustadz, apakah ada kaitannya penyakit fisik atau jasmani dengan penyakit hati atau sifat dengki? Ya, baik, itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung kasih kesempatan Ustadz Dasat Latif yang mungkin bisa menjawab Ustadz yang pertama. Ya. Apakah kalau ada hubungannya antara penyakit fisik dengan penyakit hati Ustadz? Pasti ada. Saya mau kasih contoh. Sekarang COVID, apa yang bisa mengobatinya? Belum ada obat yang bisa mengobati COVID kecuali meningkatkan imun. Dan seluruh aktivis medis mengatakan kalau imunmu mau bagus, hatimu harus ceria. Hatimu harus tenang, hatimu harus enjoy. Semakin tertekan, semakin depresi, maka imun menurun. Maka ibu saya sarankan kalau suami mau baik imunnya, jangan selalu periksa handphonenya. Biar tenang ya? Ya biar tenang Biar hati. tenang, Karena kalau dipegang handphone sama istri, Iya. itu detak jantung kacau dia, tidak bisa dibaca. Ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa memang hati yang lapang, hati yang sehat akan berpengaruh pada tubuh yang sehat. Nah, itu salah satu bukti lah itu tadi imun. Sampai sekarang ini belum ada yang bisa menyembuhkan penyakit COVID kecuali melawan COVID itu adalah imun kita yang baik. Dan dokter menyarankan kalau mau imunmu bagus harus tenang, ceria. Jangan baca-baca berita-berita yang mencemaskan. Begitu orang diisolasi, maka yang pertama disarankan tutup medsos. Karena di medsos biasa membuat orang panik. Apalagi awal-awal COVID 2 tahun yang lalu kan. Kalau ada orang isolasi tambah depresi, lihat itu. Berita kematian, berita kematian. Kecemasan itu adalah penyakit hati. Nah, untuk mengobatinya, meningkatkan imun adalah dengan hati yang tenang. Hati tenang itu bukan dengan dengar musik, tapi biasanya pembacaan ayat suci Al-Quran, mendengarkan kalimat-kalimat Allah itu ya. Insya Allah hati yang sehat membuat fisik yang sehat. Kalau saya tidak salah ada dulu pepatah waktu saya masih kecil. Yang mana Ustadz? Dalam tubuh yang kuat, dalam tubuh dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang kuat. Tapi ini kayaknya sudah tidak tepat. Sebab koruptor itu sehat-sehat tubuhnya, hatinya yang jiwanya yang sakit. Beda lagi. Oke, baik. Cukup jelas ya Ibu ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari meja yang tengah ya. Silakan Bapak. Mohon izin bertanya Ustadz. Nama saya Rohmat Hidayat, Prinsipal SD International Islamic Boarding School. Pertanyaannya adalah Ustadz, bagaimana cara kita bersikap ketika kita mendapati orang iri ataupun dengki kepada kita agar kita tetap bisa berbuat baik kepada orang tersebut, bukan malah sebaliknya kita bersikap sombong ataupun takabur. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohmat. Ustadz Abdul Somad mungkin bisa menjawab. Jadi bukan kita yang mendengki ya Pak ya, tapi ketika kita mendapatkan rasa dengki dari orang lain. Bagaimana Ustadz? Baik, izin Ustadz. Nahnu nahkumu bizzawahir. Kita hanya melihat zahir. Wallahu yatawallas sarair. Dengki yang ada dalam hati orang kita tidak tahu. Jadi kalau ada orang mendengki di dalam hatinya kita tidak tahu. Bagaimana kalau dengkinya berubah menjadi action, menjadi fitnah, maka kita tinggal di negara hukum. Dia bisa kena pasal pencemaran nama baik. Jadi kalau kita melaporkan orang memfitnah kita, sesungguhnya kita sedang menasehati dia
dengan salah satu cara. Orang selalu menganggap nasihat itu adalah tausiah, ceramah, khutbah, ngobrol. Itu salah satu nasihat. Tapi nasihat yang paling bagus adalah yang memberikan efek jera. Jadi kalau dia sudah melakukan suatu tindakan, maka dalam Islam diajarkan an-nafsu bin nafsi, nyawa balas nyawa, al-ainu bil aini, mata balas mata, wal udhunu bil udhuni, telinga balas telinga, wal juruhu qisas, luka balas luka. Tapi Islam tidak selamanya hukum. Ada lagi yang lebih hebat daripada hukum. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah akan berikan balasan yang terbaik. Jadi semua proses ini kita laksanakan. Kalau hanya dalam hati lalu kita hukum, oh si anu dengki dengan saya, belum tentu. Bisa jadi itu hanya sekedar dugaan semata. Tapi kalau sudah berubah menjadi action, kita punya pilihan. Mudah-mudahan yang kita lakukan itu untuk liihqaqil haq wa ibtalil batil, menunjukkan ini salah dan ini benar, bukan karena hawa nafsu. Demikian Pak Rahmat Hidayat. Terima kasih Ustaz Abdul Somad. Baik, saya lanjutkan lagi ke penanya yang ketiga dari sebelah kanan saya. Iya Ibu, silahkan Ibu. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri Nuansari Halimah sebagai prinsipal dari SMP IISS. Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya untuk menjaga hati kita gitu supaya kita terhindar dari sifat yang dengki. Apakah ada kiat-kiat sukses supaya terhindar dari rasa dengki itu sendiri? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Abdul Somad dulu, mungkin nanti ditambahkan Ustadz Dasat Latif. Kata Abu Darda, sahabat Nabi, at-tafakkur sa'ah, berpikir sejenak, khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Kapan waktu yang paling tenang untuk berpikir? Di tengah malam. Walaupun sekarang tengah malam pun kadang tidak tenang berpikir karena gol sepak bola. Kita merenung sejenak, jangan-jangan aku sudah selamat, sholat sudah, baca Quran sudah, mendidik anak sudah, tapi masalah hati aku sudah kena. Jadi kita berpikir sejenak bagaimana memperbaiki hati ini, lalu kemudian berdoa kepada Allah. Selama ini doa minta anak soleh, Rabbi habli minas solihin. Selama ini doa minta kepada orang tua, Rabbana fir lana dzunubana wali walidaina. Tapi ada satu doa, Rabbana fir lana dzunubana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan kau jadikan dalam hati kami ghil. Kata ahli tafsir artinya ghil di situ hasadan. Jangan sampai ada hasad dalam hati kami lilladzina amanu, kepada orang beriman. Kalau ada orang hasad kepada orang kafir, boleh jadi termaafkan walaupun perbuatan itu tetap tidak baik. Tapi bayangkan satu masjid, satu ustadz, satu jamaah, satu kajian, tapi tetap ada hasad, maka kita diminta berdoa kepada Allah, la taj'al fi qulubina ghillan, jangan sampai ada ghil, hasad dalam hati. Ikhtiar introspeksi diri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita rasional. Kalau kita dengki ke orang, apakah nikmat yang ada pada diri dia berkurang? Tidak. Apakah nikmat yang ada pada diri kita bertambah? Tidak juga. Nikmat dia tidak berkurang, nikmat kita tidak bertambah, malah asam urat kita yang naik. Darah jantung, darah tinggi, jantung koroner, gula darah naik semua. Jadi nampaknya dia di dalam tidak kelihatan hasad, tapi dia berpengaruh kepada fisik. Jadi jangan salahkan orang yang ngundang akikah, kalau setelah pulang acara itu darah tingginya naik, bukan salah kambing. Yang salah adalah kondangan itu pakai cincin gelang besar-besar. Oh iya. Yang disebut Ustadz Dasat yang dipakai. Mudah-mudahan kita selamat dari penyakit zahir dan batin. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz Dasat boleh juga ditambahkan Ustadz. Ya, kalau saya tips amalan yang paling sering saya lakukan, karena dengki itu bukan hanya mengidap penyakit orang awam, para alim juga.
Jangankan saya, paman Nabi aja itu paman Nabi. Masih satu silsilah dengan Nabi, kan kena juga penyakit dengki. Nah kalau saya kena seperti itu, cara mengobatinya langsung istighfar. Istighfar. Istilah saya tembak dengan istighfar. Satu kali belum sembuh istighfar terus. Satu kali belum sembuh 2 kali sampai hilang. Dan biasanya 2-3 kali sudah hilang. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Cuma yang pasti cara mengucapkannya bagus dan telinga mendengar. Ya sebenarnya. Itu main-main ya. Astagfirullahaladzim wa atubu. La ilaha illa anta. Wah, apalagi kalau disertai geleng-geleng kepala. Biasanya cepat. Ya. Jadi jangan dibiarkan setan menguasai hati kita. Dan yang paling penting, tidak mungkin hati kita bersih tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada ruang dan waktu khusus untuk membersihkan hati. Untuk membersihkan hati. Nah, saya kira demikian. Tergantung juga kasusnya. Kalau kasusnya dengki karena dia baik rezekinya, maka selalu dekati dia. Dekati dia. Ketika mulai dia dekati, mudah-mudahan dengan sifat yang baik menular ke kita. Ya? Kalau dia kita dengki sebab dia populer, dekati dia. Sambil mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan nikmat yang kau berikan kepada dia, kau tularkan kepadaku. Ya, karena semakin kita jauhi, ya semakin berdengki kita, tidak bisa mengobatinya. Dekati, mudah-mudahan dengan dekat bisa menularkan kebaikannya itu ke kita. Ya, insya Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Cukup jelas ya Ibu ya. Jadi memang kalau kita membahas mengenai dengki ini adalah sesuatu yang harus kita kenali sejak awal. Bagaimana kita mungkin tanpa sadar merasa tidak suka dengan keberhasilan orang lain. Tadi Ustadz Dasat mengatakan kalau ternyata ada orang lain berhasil, dekati. Supaya keberhasilannya bisa kita rasakan. Kalau Ustadz Abdul Somad mengatakan berpikir dulu sebelum kita merasa hal yang buruk supaya kita sadar bahwa yang kita lakukan itu tidak benar dan kita bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari rasa dengki, dihindarkan dari segala macam kebencian dan selalu diberikan keselamatan. Sebagai penutup, kita minta Ustadz Abdul Somad untuk bisa bersama-sama membacakan doa agar kita diberikan banyak ketenangan. Silakan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma tahhir qulubana minal hasadi. Amin. Sucikan hati kami dari penyakit hasad, dengki, wal kibriya'i wal 'azamah. Sucikan hati kami dari penyakit angku, sombong, merasa besar dari yang lain. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang yang bertaubat dari silap dan salah. Waj'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati dari segala penyakit-penyakitnya. Waj'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hambamu yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.